Dzulhijjah kita ingat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat karunia kepadamu. Mu-nya di sini bukannya siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelajarannya apa, Bu? Kita disadarkan agar kita jangan pernah melupakan rahmat, kasih sayang, pertolongan, kenikmatan yang Allah berikan. Sering saya ulang-ulangi, bangun tidur nggak bisa kakinya digerakkan, apa nggak ngeri kita? Bangun tidur kok tangannya ngepel aja nggak bisa dibuka-buka, apa nggak ngeri? Bangun tidur kok pendengaran kita kok nggak begitu jelas, iya ngeri. Bangun tidur kok nggak bisa melihat dengan jelas kecuali si fulana itu berbicara, iya ngeri. Bangun tidur, Bu, nggak bisa mingkem, itu gara-gara lambenya turah itu juga masalah juga itu. Kita bisa bergerak, makan, minum, itu udah nikmat loh, Bu. Bisa jalan maju dan mundur. Coba kalau jalannya bisanya hanya maju, mundur nggak bisa, apa nggak masalah? Bisanya ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya masalah. Atau termasuk, Bu, kita diberi oleh Allah nikmat bisa menghafal teman, sahabat, pasangan hidup, anak, keluarga. Itu nikmat loh, Bu. Ibu pernah ngelihat orang yang kunfi? Orang yang punya kunfi itu kan masalah. Sampai kadang-kadang dia nggak tahu kamu siapa. Udah diajak ngomong panjang, kamu siapa sih coba? Nah, ila ardalil umur. Ila ardalil umur itu dalam bahasa Quran kekanak-kanakan. Tapi tidak semua. Nanti kita akan belajar tentunya penyebab kunfi itu apa. Jadi amalan yang utama sesungguhnya untuk membuktikan nih benar iman kita, cinta kita kepada Allah di bulan Dzulhijjah ini, amalan yang utama yang pertama adalah haji. Ibu bisa mendapatkan berjuta-juta pahala kebaikan walaupun ibu tidak menekan ibadah haji. Gimana caranya? Ini di bulan haji ini, satu hari kita bisa mendapatkan berjuta-juta pahala kebaikan. Ini ternyata banyak yang belum ngerti, belum menjalankan. Apa itu? Ini lembut ini. Kalau apa itu kan marah, nggak enak saya. Apa itu? Apa? Mendoakan orang-orang teman sahabatnya yang menekan ibadah haji. Contoh ya, Bu, redaksinya nanti Ibu bisa buat sendiri. Tapi ini contohnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kesehatan, kebaikan, keberkahan dan kemampuan pada kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji. Mampukanlah mereka menjalankan rukun wajib sunahnya haji dan jadikanlah hajinya mabrur-mabruroh. Sebanyak itu, andaikan diperkirakan tahun ini sekitar 7 juta atau 8 juta, anggaplah 7 juta yang haji, maka berarti sekali kita mendoakan mendapatkan 7 juta pahala kebaikan. Ibu cukup sekali saja membacanya ba'da subuh, sekali ba'da duhur, sekali ba'da asar, sekali ba'da maghrib, dan sekali ba'da isya. Artinya ketika sekali kita ngedoain misalkan 7 juta pahala kebaikan, kalau 5 waktu berarti 35 juta pahala kebaikan. Itu nanti hanya berlaku setelah haji selesai loh, Bu. Karena ini sudah rangkaian haji ini. Bahkan sudah ada yang belum sampai Baitullah sudah ke Rahmatullah. Ada yang baru sampai Madinah meninggal. Ada yang memang juga sudah sampai Mekah tapi belum haji meninggal. Maka kesalahannya kalau masalah kematian itu kan rahasia ilahi. Jangan tertipu dengan yang namanya umur.
Orang mati nggak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang mati nggak harus sakit. Kan ada yang kakek neneknya sehat, cucunya udah meninggal. Kan ada gitu kan? Ada juga yang anak-anaknya sudah meninggal. Bapak ibunya ya sudah lama banget meninggalnya gitu. Haji, Bu. Kita nggak haji, ini amalkan ini, mulai nanti ini. Rugi nggak? Mudah-mudahan pahala kebaikan ini yang berjuta-juta pahala kebaikan ini, Bu, apa? Bisa menutup, menghapus dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita yang banyak, Bun. Haji. Kalau ayatnya kan walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah telah wajibkan, perintahkan untuk menaikkan ibadah haji kepada manusia yang beriman tentunya. Bagi yang diberi kelapangan rezeki. Ada yang menanya gini, bertanya, Ustadz, haji itu kan panggilan Allah. Kok saya nggak dipanggil-panggil? Pernah dengar gitu nggak? Pernah dengar gitu nggak? Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Jawabnya gini, lah kamu nggak memantaskan dirimu untuk dipanggil oleh Allah, ya nggak dipanggil-panggil lah. Kan yang dipanggil oleh Allah tentunya yang orang yang memantaskan dirinya untuk dipanggil kan? Lah nggak memantaskan diri kok, malah menjauh dari Allah kok. Juga nggak mempersiapkan untuk berangkat ke sana kok. Kan betul ungkapan itu. Ada betulnya ungkapan itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri menjauh. Assalamualaikum. Orang beriman. Kan haji panggilan Allah, aku kok gak dipanggil Allah. Nah itu tadi. Dia gak mendekat, dia menjauh. Dia gak memantaskan diri untuk dipanggil oleh Allah. Ya, ketika kita mulai memantaskan diri, Bu, insyaallah Allah akan berikan. Maka kufur kalau bahasa saya. Kufur bahasa saya kalau orang mengatakan, orang seperti aku ini nggak mungkin haji deh. Seumur aku ini udah nggak bisa haji deh. Itu ucapan kufur. Asalkan tetap pokoknya aku entah sampai umur berapa aku pingin haji. Sekiranya Allah matikan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala hajinya. Ibu pernah dengar kisah? Ada tukang sol sepatu yang pahalanya dia mendapatkan pahala mabrur dibanding yang sampai tanah suci. Padahal dia nggak sampai tanah suci. Sudah tahu kisahnya? Ya sudah, kalau sudah tahu kisahnya nggak usah tak ceritain. Mau tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Baik, kisahnya begini kisahnya. Orang ini, Bu, semangat sekali tukang sol sepatu. Dia tersentuh terutama ketika di bulan-bulan haji, mendekati haji itu lantunan talbiyah itu, Bu, ya, menggoncang menggugah hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya pingin banget ya Allah. Saya akan lakukan apapun. Yang penting saya mohon padamu ya Allah, berangkatkan saya haji Allah dengan rahmat, dengan cinta kasihmu, dengan caramu ya Allah. Gimana caranya, Bu? Secara akal tukang sol sepatu, kalau dia nabung bisa 30-40 tahun. Allahu a'lam. Tapi Allah punya cara sendiri. Karena orang ini sungguh-sungguh serius, mujahadah. Apa yang dia lakukan? Sejak itu, ya, dia betul-betul menginginkan dia keluar rumah. Gimana cara Allah, Bu, mengabulkan doa ini? Ini bahasa kita. Kalau dia ngesol itu sekali ngesol 10.000. Tapi apa? Ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 5.000, sampai ada yang ngasih 100.000. Ini kebanyakan dah, ambil aja. Karena Allah yang menggerakkan. Singkatnya terkumpullah, Bu. Berangkat betul dia. Tapi apa, ada ujian? Ujiannya dari siapa? Dari istrinya. Istrinya kenapa?
istrinya hamil, yang hamilnya itu nyidamnya adalah daging kambing. Jangan dianggap sepele, pada waktu itu musim kemarau terik, hampir binatang itu mati, banyak yang mati, sulit sekali mendapatkan, andaikan ada pun sangat mahal sekali. Berhari-hari dia cari, ya sekitar 10 hari atau 2 pekan, kemudian dia menemukan satu rumah, yaitu dari rumah itu ada aroma masak daging kambing. Ya, dia ketuk pintu, Assalamualaikum, karena dia orang yang sholih, salamnya juga lembut, Assalamualaikum. Ya. Dan yang di dalam rumah ini sholihah, Waalaikumsalam. Enggak, Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa? Kayaknya kalau gitu enggak sholihah deh. Tapi karena dia sholihah, Waalaikumsalam. Ya. Itu contoh kalau dia sholihah. Kalau enggak sholihah, Waalaikumsalam. Ya, tunggu. Siapa? Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Lo contohnya aja ada kok tadi. Duh, malah. Ya Allah, ya Allah. Begitu dibuka pintu makrel. Waalaikumsalam. Ada apa Tuhan? Di dalamnya seorang ibu yang janda dengan 4 atau 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Kelihatan anaknya tuh ya nangis. Lapar. Ayo mama makan. Ada apa Tuhan? Saya ingin sampaikan istri saya itu nyidam, ingin sekali merasakan makan daging kambing. Rasanya dari tempat Anda ini Anda masak daging kambing. Iya sih, tapi maaf Tuhan, enggak, berapapun saya akan bayar, saya berikan kepada saya. Artinya kalau semangkoknya 10.000 harus 100.000 ya saya. 200.000 pun enggak apa-apa. Demi untuk menyenangkan istrinya dan anaknya yang dalam kandungan. Maaf Tuhan, bukan itu masakan. Ini halal untuk kami, tapi haram untuk Anda. Loh kok gitu? Ini bangkai Tuhan. Saya, ya sudah bangkai, sudah mati lah Bu. Masih hidup enggak bangkai. Saya dan anak-anak saya sudah 10 hari tidak makan, kecuali hanya air minum saja, air putih saja. Ya Allah. Dan belum pulang. Sampaikan kepada istrinya, ini ada keadaan seorang janda dengan 5 anaknya atau 4 anaknya ini dalam keadaan belum makan sampai 10 hari, hanya minum. Terus kenapa saya? Ya ini semua yang untuk haji ini akan aku berikan padanya, semuanya, nggak ada yang dikurangi. Mohon maaf Bunda, kalau Bunda sebagai istrinya, Bunda bilangnya apa? Bilangnya gimana Bunda? Ini semuanya akan aku berikan. Bunda bilangnya gimana? Halo? Siapa mewakili di antara Bunda ini? Siapa? Ini mau aku berikan semua, bukan sedikit, bukan separuh, bukan sebagian, semuanya. Bu Ana mau jawab gimana? Kalau ibu sebagai istri suami bilang gitu, ibu bilangnya gimana? Oh, silahkan Bu Lia mau jawab gimana? Enggak juga sih. Nampaknya Bu Eli yang dekat ini akan kasih jawaban. Karena mereka 10 hari sudah nggak makan, lapar. Dikasih aja nggak apa-apa. Yakin semua nih. Jujur saja loh Bu, ini kalau ibu terjadi peristiwa seperti itu. Ya, karena mereka makanya bangkai, bukan itu. Bu Lis gimana? Kalau ibu sebagai istri, suami mau melakukan seperti itu. Apa? Semuanya. Bu Yus. Bu malah. Bu Rahma lagi loading ini lagi. Gimana nih jawaban yang tepat ini? Oh. Atau Bu Ririn ini? Aduh, saya langsung mau nunjuk ketua kan enggak enak ya, dan Bu Eka dulu lah gitu. Ya Allah. Gimana Bu Eka? Jujur kalau Bu Eka itu, jawabnya gimana? Karena justru saya dan suami saya beda di situ. Kalau saya
Ya, yang sudah beda biarlah beda. Sekarang ini yang saya tanyakan. Saya pasti Mas. Apa kata istrinya, Bu? Aku akan marah kalau itu tidak kau berikan saya. Masya Allah. Aku akan marah jika itu tidak kau berikan saya. Ini satu pelajaran yang luar biasa loh. Singkatnya diberikan semua, jadi hari itu dia, jadi tahun itu nggak jadi berangkat haji. Ibnu Mubarak seorang ulama besar, mimpi, dalam mimpinya itu apa, Bu? Dua malaikat itu berdialog. Gimana tahun ini yang haji berapa orang? Sekitar 400.000 atau 500.000. Terus yang mabrur hampir semuanya nggak mabrur, kecuali beberapa orang atau puluhan orang saja. Tapi tidak ada yang lebih mabrur kecuali satu orang yang dia tidak sampai tanah suci memang, tapi dia mendapatkan pahala haji mabrur yang sangat berlipat-lipat. Ya tukang sal sepatu ini tadi. Ya, apa rahasianya? Rahasianya apa? Kok ibu bolak-balik nyebut ikhlas? Karena pengajiannya majelis taklim al-ikhlas, terus ustadznya akhlis gitu. Kita harus tahu rahasianya.